Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai perubahan wujud zat atau benda. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan pertama. Di pembahasan pertama ini, teman-teman akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud benda. Nah, di sini ada teman-teman yang sudah tahu atau pernah mendengar atau pernah membaca apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud benda itu? Iya, betul. Nah, teman-teman, perubahan wujud zat atau benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, biasanya perubahan wujud benda atau zat terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor. Nah, teman-teman tahu tidak? Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlihat. Nah, perubahan wujud tersebut bisa termasuk pada perubahan wujud padat, wujud gas, dan wujud cair. Nah, perubahan wujud benda atau zat biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut. Ada yang tahu aksi atau tindakan apa yang bisa mengubah wujud benda? Iya, betul, yaitu seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda yang dapat terjadi. Teman-teman, ada yang tahu? Iya, betul. Nah, perubahan wujud benda yang pertama yaitu membeku. Kemudian, yang kedua mencair, yang ketiga mengembun, yang keempat menguap, yang kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal atau deposisi. Nah, dari keenam jenis perubahan wujud benda yang sudah kamu ketahui, kita akan bahas satu persatu beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Simak dengan baik-baik ya, teman-teman. Nah, teman-teman, dari keenam jenis perubahan wujud benda yang telah kita ketahui, ternyata bisa kita kelompokkan lagi menjadi dua kelompok berdasarkan perubahan wujud benda akibat menerima kalor dan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor. Untuk perubahan wujud benda akibat menerima kalor, yaitu ada 3 perubahan. Yang pertama yaitu mencair, yang kedua yaitu menguap, dan yang ketiga yaitu menyublim. Sedangkan untuk perubahan benda akibat melepaskan kalor atau panas, yaitu ada perubahan wujud membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu dari macam atau jenis perubahan wujud zat atau benda. Yang pertama yaitu ada membeku. Nah, membeku ini adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas atau kalor. Berikut ini adalah contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu air yang didinginkan ke dalam lemari pendingin atau freezer, lama-kelamaan air tersebut
akan berubah menjadi es. Contoh selanjutnya yaitu gula Jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, lama-kelamaan maka akan mengeras. Selanjutnya, perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah, teman-teman, mencair atau melumur ini yaitu perubahan wujud benda atau wujud zat padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas atau kalor. Berikut adalah contoh dari bentuk perubahan wujud benda mencair dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, es batu yang dipanaskan atau es krim yang dibiarkan terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas perubahan wujud yang ketiga yaitu menguap. Di sini teman-teman ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan menguap? Iya, betul 100. Nah, teman-teman, menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Dalam peristiwa menguap ini, zat memerlukan energi panas atau kalor. Berikut adalah contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Nah, betul. Contohnya salah satunya itu. Contoh yang pertama yaitu penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas perubahan wujud benda yang keempat, yaitu mengembun. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan mengembun? Ya, betul. Mengembun adalah perubahan dari wujud gas menjadi zat cair. Nah, di dalam peristiwa mengembun ini, gas akan melepaskan energi panasnya atau kalor. Nah, teman-teman, ada yang tahu contoh dari bentuk perubahan wujud benda mengembun dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Ya, salah satunya itu. Nah, contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya es batu yang diletakkan di dalam gelas, maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Nah, teman-teman di rumah pastilah pernah melihat peristiwa tersebut. Jika teman-teman menuangkan air dingin dalam kulkas ke dalam gelas, maka akan muncul butiran-butiran air di dalam permukaan luar gelas. Nah, itu dinamakan mengembun. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kita akan membahas jenis atau macam perubahan wujud mengkristal. Nah, teman-teman, mengkristal adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Nah, mengkristal ini istilah lainnya yaitu deposisi. Dalam peristiwa mengkristal, zat melepaskan energi panas atau kalor. Nah, teman-teman di sini pernah melihat salju tidak? Tentunya pernah ya, walaupun Indonesia sebagai negara tropis, tapi tentunya kita pernah melihat salju di TV-TV atau media lainnya. Nah, uap yang ada di udara kemudian berubah menjadi salju merupakan contoh dari bentuk perubahan wujud mengkristal. Oke teman-teman, tadi kita telah belajar sehingga dapat mengetahui dan memahami pengertian dari perubahan wujud benda beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Pada saat zat menerima kalor atau panas, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan saat zat melepaskan kalor atau panas,
Zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang disertai dengan pelepasan kalor adalah peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.